Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junior Jaman. Saya dari tingkat 1 Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu website. Sebelum lanjut teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IMK atau interaksi manusia dan komputer. Oke, mari kita bahas apa itu website. Mungkin teman-teman juga udah tidak asing lagi apa itu website. Website yang seringkali kita akses di smartphone kita gitu. Dalam web yang artinya itu jaringan internet, dan site itu adalah situs, tempat atau lokasi. Sederhananya, website adalah situs yang ada di internet. Nah, jadi website ini adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan diakses melalui internet menggunakan browser. Seperti itu. Nah, di website juga ada komponen-komponennya. Ada komponen utama yaitu ada domain dan juga domain, hosting dan juga konten. Domain ini adalah sebagai internet dan hosting adalah tempat penyimpanannya dan konten adalah isi websitenya. Jadi 3 komponen ini adalah satu kesatuan di suatu website gitu. Jadi kalau misal kita mengakses suatu website, nah nanti si konten itu akan diminta dari si hosting ini, dari tempatnya ini, seperti itu. Kita lanjut ke jenis-jenis website. Nah, website memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu ada statis. Statis ini yang kontennya tidak berubah tanpa pengeditan manual. Contohnya seperti profil perusahaan gitu. Jadi statis ini tidak bisa berubah kecuali secara manual gitu. Yang kedua ada dinamis. Dinamis atau kontennya itu dapat berubah secara otomatis atau melalui interaksi penggunanya gitu. Jadi dinamis ini gitu ya bisa berubah secara otomatis dan juga oleh si pengguna itu sendiri gitu. Contohnya ada sosial media. Ketika kita melakukan atau kita mengakses sosial media, contohnya WhatsApp. WhatsApp itu akan berubah secara otomatis dengan seiring berjalannya waktu. Dan juga kita juga sebagai penggunanya bisa merubah si kontennya tersebut. Seperti itu. Yang ketiga ada e-commerce. E-commerce ini adalah website untuk jual beli online. Yang keempat ada blog. Blog ini berisi artikel pribadi atau profesional. Contohnya itu ada Medium gitu. Yang kelima ada portal yang menyediakan berbagai informasi seperti berita atau layanan. Contohnya itu Yahoo atau detik.com dan lain-lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada sejarah website. Perkembangan sejak tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee hingga kini. Tim Berners-Lee sejak saat itu, Tim Berners-Lee adalah seorang ilmuwan Inggris yang bekerja di organisasi Eropa. Ia mengusulkan proyek yang bertujuan untuk mempermudah informasi. Penemuan utama pada tahun 1990, ia menciptakan HTML atau Hypertext Markup Language. HTTP, URL gitu. Terus kemudian Berners-Lee ini mengembangkan browser dan editor web yang pertama yaitu World Wide Web. Dan sejak saat itulah sampai sekarang website ini berkembang. Selanjutnya mari kita bahas tentang fungsi dari website itu sendiri. Gitu. Tentunya banyak ya melalui dari kebutuhan pribadi sampai sektor bisnis dan juga sektor pemerintahan, website ini banyak digunakan. Karena fungsinya sangat luar biasa. Ada 5 fungsi website. Yang pertama ini sebagai sektor atau sebagai media informasi. Yang kedua
itu sebagai media promosi dan juga pemasaran gitu. Ini nyambung ke bisnis gitu. Yang ketiga ada transaksi jual beli gitu ya. Sekarang transaksi sudah dapat diakses di mana saja gitu, termasuk di website sendiri gitu. Yang keempat ya, ada sebagai media sosial gitu. Tadi nyambung ke informasi ya, karena di sini dengan adanya informasi, dengan adanya data dari luar gitu ya, yang bisa akses oleh kita dari web itu sendiri gitu ya. Ini menjadi media sosial buat kita mengetahui informasi dari luar. Yang kelima ada sebagai media belajar, tentu saja gitu ya. Yang tadinya kita tidak tahu, semakin tahu dari apa, dari website gitu. Semakin mudah dan semoga semakin fleksibel untuk kita akses gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur di website itu sendiri gitu ya. Tapi kita perlu sadar gitu ya, apapun itu, apapun sebuah organisasi, sebuah kumpulan tanpa struktural ya tidak akan berjalan sesuai tupoksi itu, sesuai menariknya, sesuai apa di bidangnya itu sendiri gitu. Termasuk di website itu sendiri gitu ya, mempunyai struktural. Buat apa? Tujuannya untuk menarik dan juga menampilkan sesuatu yang emang menarik si penggunanya gitu ya. Yang pertama ada header ya. Header ini bagian atas yang biasanya itu berisi logo dan juga menu gitu. Jadi header ini ya sesuai namanya gitu ya, head di atas kepala gitu ya. Terus ada footer, ini bagian bawah biasanya berisi informasi dan juga kontak atau hak cipta gitu ya, di bagian atas biasanya ya. Kalau teman-teman ngakses suatu web, boleh di scroll tuh ke bawah, biasanya itu ada kontak yang bikinnya ataupun hak cipta yang pembuatnya gitu. Yang ketiga ada sidebar ya. Ini bagian samping biasanya untuk menampilkan menu tambahan gitu ya. Yang keempat ada main content. Nah, ini area utama untuk konten ya, utama di website itu sendiri gitu. Jadi tampilan utamanya itu area tengah gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ngakses web gitu ya, itu ada area utama itu main content itu ya, area main content seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja dari website ya. Teman-teman bisa dilihat ya, dilihat di di PPT di belakang saya ini ya. Ini adalah cara kerja dari website gitu. Yang pertama boleh dilihat ya, ada si user. Si user ini mengakses sebuah browser gitu ya. Sebuah browser mau Mozilla, mau Google atau apapun itu gitu ya. Yang penting browser. Jadi si kita mengakses suatu browser, dan browser itu akan meneruskan ke web server ya dengan HTTP atau hypertext protection atau ini akan merequest seperti itu, dan nanti web server akan merespon lalu mengirimkan kembali ke website seperti itu atau browser tadi yang kita akses, dan lalu si browser itu akan menampilkan data atau informasi yang diminta oleh si user tersebut. Itu adalah sekilas tentang cara kerja dari website gitu. Nah, teman-teman, ada bahasa pemrograman dalam website gitu ya. Jadi website ini memerlukan program yang dimana ada HTML atau hypertext yang apa ya, HTML ini untuk struktur halaman gitu. Yang kedua ada CSS untuk tampilan dan juga desain. Yang ketiga ada JavaScript. Ini untuk interaktivitas dan juga apa ya namanya tuh. Jadi bahasa pemrograman ini untuk apa?
ya untuk memprogram apa yang dibutuhkan gitu dari si website itu, kayak tadi HTML untuk struktur halamannya gimana gitu, itu diatur oleh bahasa pemrogramannya gitu. Terus ada CSS gitu ya, itu untuk tampilan si desainnya biar menarik dan juga apa ya namanya tuh, enggak terlalu bosan dengan tampilannya gitu. Terus ada JavaScript ini untuk interaksi kita gitu, kalau misal apa namanya mengakses web itu gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di website ini ada alat untuk membuat website. Nah, seperti ada CMS atau Content Management System, dan juga ada website builder tools atau website drag and drop. Nah, CMS ini adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola konten website tanpa tanpa harus banyak coding secara manual gitu. CMS ini adalah sangat fleksibel karena pengelolaannya ini apa ya, menarik untuk pengguna pemula gitu. Terus ada pengelolaan kontennya juga berfokus pada seperti artikel, blog, dan juga halaman produk lainnya gitu. Contohnya ada WordPress, terus ada Joomla dan lain-lain banyak lah. Terus yang selanjutnya ada tadi website builders tools. Ya, ini adalah alat desain web berbasis antarmuka untuk membuat website dan juga menyeret dan juga menjatuhkan elemen ke bagian desain sesuai namanya, yaitu drag and drop builders seperti itu. Builders tools ini apa namanya, karakteristiknya ini kemudahan gitu ya, kemudahan desain gitu. Jadi cocok untuk pemula juga gitu. Terus ada platform all in one gitu. Jadi biasanya ini sudah termasuk hosting, domain, dan juga dan lain-lainnya. Contohnya seperti itu. Contohnya ada di Wix dan juga ada Weebly gitu. Teman-teman bisa juga cari-cari informasi selanjutnya. Lanjut. Kita lanjut ke responsive design ini ya. Ini pentingnya desain responsif untuk perangkat mobile. Gimana ya? Di zaman sekarang ini gitu ya, yang perangkat mobile semakin canggih, tiap bulan, tiap detik, tiap jam gitu ya, selalu update gitu ya. Yang tadinya versinya berapa jadi versi berapa gitu ya. Yang saya pakai sekarang juga ini perangkat mobile yang tadinya kurang menjadi sangat luar biasa gitu. Dan ini penting untuk di suatu website karena untuk apa namanya, si pengguna ini nyaman dan semacamnya lah, dan mudah diakses intinya mah gitu. Jadi dengan adanya perangkat mobile gitu, jadi bisa diakses oleh semua kalangan pengguna yang menggunakan smartphone atau perangkat mobile gitu. Yang selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization, yang dimana ini kita nyambung ke tadi, yaitu ada perangkat mobile gitu. Jadi ini untuk atau teknik untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari gitu. Kalau misalnya kita menggunakan apa namanya, smartphone atau perangkat mobile, kita bisa menggunakan Google Chrome gitu ya, Google atau apapun itu gitu, Mozilla gitu ya, untuk mengakses suatu website. Itu menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, yang dimana kita menggunakan contoh ketik detik.com gitu, dan itu nanti langsung ke webnya detik.com seperti itu. Nah, seperti dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuh keamanan atau safety gitu. Tentu kita sedang berkendara, kita harus menggunakan safety dalam berkendaraan itu, menggunakan helm dan lain halnya. Di website juga itu ada keamanannya. Keamanannya website seperti itu. Ada SSL atau
socket layer gitu, yang dimana ini memastikan pengguna untuk terinskripsi gitu kalau nggak salah ya gitu. Yang kedua ada firewall, ini untuk mencegah serangan dari luar gitu ya. Bukan tembok ya, tetapi firewall yang digambarkan atau apa ya, yang digambarkan kayak tembok gitu. Jadi si firewall ini untuk mencegah serangan dari luar. Yang ketiga ada proteksi data. Ini untuk menjaga privasi pengguna gitu. Oke, kita lanjut ke jenis hosting dan juga domain. Yang pertama ada shared hosting, yang dimana ini hosting ini sangat murah gitu ya, sangat murah, terus juga bisa diakses oleh banyak orang gitu. Beda dengan dedicated hosting, yang dimana dedicated hosting ini khusus untuk kayak private gitulah, untuk dedicated hosting gitu. Untuk yang selanjutnya ada VPS. VPS ini virtual server ya. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Yang namanya virtual ya, kita diakses bisa mengaksesnya secara virtual gitu aja. Intinya ada shared hosting, VPS dan juga dedicated hosting gitu. Lanjut ke proses pengembangan website ya. Tahapan dari perencanaan hingga peluncuran gitu. Yang pertama ada perencanaan. Ini untuk menentukan tujuan dan juga target si audiens gitu atau si pengguna gitu. Yang kedua ada desain. Ini dibuat wireframe dan juga mockup gitu. Yang ketiga ada pengkodean. Pengkodean itu implementasi program ya, pemrograman gitu, ada dengan HTML, CSS dan apa tadi, JavaScript gitu. Terus yang keempat ada uji coba gitu ya. Ini untuk memastikan tidak ada bug, tidak ada kesalahan. Ya pokoknya mah kesalahan-kesalahan kecil pun itu diuji gitu atau ditindaklanjuti pas uji coba ini. Terus yang kelima yaitu peluncuran gitu atau dipublikasikan si websitenya tersebut gitu. Lanjut kita ke tren website di modern zaman sekarang gitu. Yang pertama ada AI. Ini kita siapa sih yang nggak tahu mungkin AI ya sekarang ya udah merajalela. AI mungkin teman kita ya sehari-hari karena apa namanya, kalau dosen saya bilang gitu ya, kita minta pertanyaan ke AI gitu ya, terus kita nyari jawaban ke AI gitu, terus kita apa ya, kita orang gitu yang bisa membuat AI seperti itu gitu ya. Yang pertama itu AI, yang kedua ada animasi interaktif gitu ya. Udah tak pusing-pusing lagi gitu ya kan. Kalau semisal sekarang banyak yang konten-konten animasi-animasi gitu gitu, itu ya banyak lah sekarang ya. Yang ketiga ada desain minimalis gitu ya. Sekarang kita tidak usah pusing lagi dengan mau mendesain segala sesuatu gitu secara minimalis gitu. Banyak kok sekarang di website gitu. Yang selanjutnya ada peran website dalam bisnis gitu ya. Ya dengan zamannya teknologi sekarang ini, yang tadinya bisnis tradisional pindah ke bisnis digital gitu ya. Website ini sangat berperan gitu karena dengan strategi pemasarannya, dengan marketingnya segala macamnya, ini website sangat membantu gitu. Contoh kayak apa ya, suatu perusahaan yang menggunakan website, dan website itu membantu untuk memasarkan si produk-produk yang dijual oleh perusahaan itu gitu. Jadi peran atau strategi pemasaran digital di bidang e-commerce, di apapun itu gitu ya, di sektor bisnis lah. Jadi website ini sangat membantu gitu. Nah, ini contoh website yang sangat populer. Yang pertama ada Google, yang mungkin yang sering kita selalu akses gitu ya ketika kita membutuhkan Google gitu. Yang kedua ada YouTube. Nah, YouTube ini juga ada websitenya dan juga ada aplikasinya ya. Yang aplikasinya mungkin kita sering gunakan untuk menonton video dan juga konten-konten orang yang mungkin kita sukai dan juga kita kita suka ya, intinya gitulah. Contoh dua ini adalah website yang sangat populer yang sering kita gunakan gitu ya, termasuk saya pribadi gitu.
Lanjut kita ke kesalahan kesalahan umum dalam pembuatan website. Yang pertama ada desainnya buruk gitu ya. Makanya dari itu tadi ada tahapan ya dalam proses pengembangan website ini ada uji coba karena apa namanya dalam kesalahan ini adalah pasti yaitu desainnya sangat kurang menarik ataupun apa gitu. Yang kedua ada lambat gitu atau loading segala macam gitu dan ini yang sering terjadi dalam website. Kalau teman-teman sering mengakses website itu sering lemot atau apa gitu, itu adalah kesalahan dari websitenya sendiri gitu, sering kali gitu ya, tapi tidak sering juga gitu. Terus yang ketiga ada tidak ada responsif ya, terkadang bersifat private atau gimana gitu ya, ya terjadinya lambat atau terjadinya loading lambat segala macam gitu ya, dan tidak ada responsif terjadinya seperti itu ke kitanya kalau kita mengakses suatu website gitu ya, tadi lewat cara kerjanya seperti itu tadi, ya tidak ada respon ke kitanya, tidak ada feedbacknya gitu. Lanjut kita ke biaya ya, biaya yang membuat website gitu ya, apa namanya, tidak dipungkir lagi buat kita gitu ya, apa-apa ya kita pakai biaya sekarang itu gitu, termasuk kita membuat website ya mungkin kita bisa coding segala macam, tetapi biaya itu harus ada gitu, termasuk di website ini karena ya biaya hosting gitu kan ya kan lumayan gitu kalau misal kita biaya hosting gitu kan tidak mungkin kita membuat server sendiri gitu, tapi kita harus menyewa hosting orang lain dan itu ya mungkin memerlukan biaya gitu yang sangat lumayan. Yang kedua ada domainnya gitu ya. Terus ada desainnya juga gitu kan, yang mungkin memprogram apapun itu gitu kan ya. Eh, tapi kalau misal kita bisa untuk desainnya ya itu sangat mungkin bisa terjadi untuk meminimalisir biaya gitu. Itu adalah salah satu mungkin yang harus dipikirkan untuk membuat website ya, hostingnya dan juga domainnya dan juga desainnya segala macamnya gitu. Eh, Lanjut kita ke masa depan website ya. Website ini bukan masa depan sih, mungkin sekarang juga udah mulai terjadi ya dengan adanya integrasi AI gitu dari website, mengintegrasikan intelijen intelijen AI gitu ya, maksudnya udah ada kolaborasinya lah antara si web itu dan juga AI gitu untuk menciptakan sesuatu yang cepat responsif dan juga mudah diakses segala macam lah. Terus yang dengan adanya IoT juga gitu ya, IoT ya mungkin ini di masa depan ya, IoT di masa depannya akan mungkin terjadi gitu. Itu sih teman-teman dari masa depan yang mungkin akan terjadi. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman juga boleh tambahkan di kolom komentar atau salah pengucapan atau apa gitu ya, boleh ya. Oke, kita ke kesimpulan teman-teman yang mungkin tadi kita sudah membahas dari definisi segala macamnya gitu ya. Jadi si website ini adalah suatu yang mungkin intinya yang kita sering akses lah ya, yang sering kita akses, tetapi yang sering kita akses juga ada hambatannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya juga gitu. Yang kayak tadi kekurangannya mungkin kayak desainnya buruk, lambat, tidak mudah diakses gitu ya, bersifat private segala macam, dan kelebihannya itu ya menyampaikan informasi gitu kan ya, sebagai media belajar gitu buat kita pribadi gitu kan ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kayak gitu. Ya mungkin itulah dengan website juga kan menggunakan pemrograman untuk responsifnya dan segala macamnya kayak gitu ya. Itu teman-teman mungkin kesimpulannya ya. Semoga mudah dipahami kayak gitu.